Halo kawan-kawan semua, terima kasih masih bersama saya di sini. Kali ini kita akan belajar masih dalam Matius pasal 21 ayat 18 sampai 22. Hari ini kita akan memetik pelajaran hidup dari Matius pasal 21 ayat 18 sampai 20, yaitu tentang pohon ara. Namun sebelum kita lanjutkan, saya ingin menjawab pertanyaan dari seseorang yang yang bertanya, apakah saya membuat pelajaran ini karena ada yang sponsori atau bagaimana. Kawan-kawan, jelas saya mau tegaskan di sini bahwa apa yang saya kerjakan sekarang semata-mata untuk kemuliaan Tuhan. Tidak ada orang yang sponsori ini. Ini semata-mata kesadaran saya sebagai orang Kristen. Saya sadar bahwa ketika saya menjadi orang Kristen, menjadi milik Kristus, Tuhan memberikan saya tugas untuk memberitakan Injil, memberitakan kabar baik kepada orang lain. Karena saya tidak punya waktu untuk keluar rumah karena kesibukan kerja, sehingga saya tidak punya waktu untuk memberitakan Injil kepada orang lain. Sehingga karena sebagian saudara seiman kita bertanya mengenai Alkitab, kemudian saya buatkan video ini semata-mata untuk kemuliaan Tuhan. Yang kedua, membantu saudara seiman kita yang membutuhkan pemahaman baru, pengetahuan baru tentang Alkitab untuk membangun iman mereka. Kita harus bangga dengan mereka. Jelas ya bahwa di sini tidak ada yang sponsori, murni saya kerjakan karena tugas yang Tuhan berikan, bukan karena manusia mensponsori. Tidak ada, karena kesadaran saya sebagai orang Kristen. Oke kawan-kawan, saya berharap bahwa ini clear ya, tidak ada lagi yang bertanya ya, apa ada yang sponsori apa enggak ya, tidak ada ya kawan-kawan ya. Ini murni. Nah, hari ini kita belajar dari Matius pasal 21 ayat 18 sampai 22, masih tentang pohon ara yang dikutuk oleh Tuhan Yesus. Nah, hari ini kita akan memetik pelajarannya. Nah, ada dua pelajaran penting di sini ya, yang akan kita pelajari. Yang pertama, Tuhan Yesus mengingatkan kepada kita semua bahwa manusia itu hanya diberikan kesempatan satu kali untuk memilih apakah ingin masuk surga atau masuk neraka, yaitu selama manusia itu hidup. Selama kita hidup, saat itulah kita menentukan kita mau masuk surga apa mau masuk neraka. Pilihan ada di tangan kita. Apa yang kita kerjakan hari ini menentukan nasib kita pada hari ke depan. Itu poin pertama yang ingin diajarkan oleh Tuhan Yesus. Yesus tidak ingin kita itu berhenti pada iman percaya saja kepadanya. Di sini Tuhan Yesus mengharapkan buah iman. Jangan karena kita sudah belajar Alkitab, kemudian kita menjadi percaya kepada Tuhan Yesus, kemudian saat itu mengakui dosa-dosa kita, terus memberikan diri dibaptis, kemudian kita menjadi milik Kristus. Kita menjadi anak Tuhan, kemudian kita berhenti di situ. Tuhan tidak ingin seperti itu. Tuhan mengharapkan buah. Ya,
Tuhan mengharapkan buah. Itulah sebabnya Yesus katakan dalam Matius pasal 22 ayat 37 sampai 38 bahwa kasihilah Tuhan Allahmu dengan sebulat-bulat hatimu, ya, dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Yaitulah hukum yang utama. Tuhan ingin dalam hal ini bahwa ketika kita menjadi milik Kristus, Kristus yang pertama dalam kehidupan kita, kita harus mengasihi Kristus. Mengasihi Kristus sebulat-bulat hati artinya melakukan perintahnya. Kita menjadi milik Kristus artinya segala perintahnya kita harus tunduk sepenuhnya. Jangan sampai Tuhan Yesus katakan kepada kita, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, tetapi hatinya jauh daripadaku. Jangan sampai Tuhan menegur kita kedua kali. Ya, kenapa, kawan-kawan semua? Ketika kita menjadi orang Kristen, Tuhan sudah memberikan tugas. Ya, tugas apa yang Tuhan berikan? Salah satunya itu adalah tugas penginjilan, mengabarkan kabar baik, memberitakan kabar baik. Kemudian Tuhan ingin kita itu terus, ya, menyelidiki keinginan-keinginan, kehendak-kehendak Tuhan di dalam Alkitab. Nah, sekarang ketika kita menjadi orang percaya, seberapa sering kita membaca Alkitab? Seberapa sering kita itu mau mencari kehendak Tuhan di dalam Alkitab? Atau seberapa sering kita berdoa kepada Tuhan? Apakah Tuhan masih menjadi nomor satu dalam kehidupan kita atau nomor keberapa? Ya, kadang-kadang kita lupa, kawan-kawan semua. Tetapi ingat bahwa pada pelajaran ini Tuhan mengingatkan kita bahwa kesempatan itu jangan disia-siakan. Ya, ya. Tuhan ingin melihat kita itu tersenyum. Pada waktu kedatangan yang kedua kali, Tuhan ingin Dia itu tersenyum melihat buah dari iman kita, dari tindakan kita. Ya. Tuhan ingin melihat bahwa kita itu tetap mengasihi Dia, ya, menjalankan perintahnya. Tetapi apa jadinya kalau Tuhan ketika datang tidak menemukan kita seperti itu, kawan-kawan? Ya. Itulah sebabnya Tuhan Yesus di sini menegaskan kepada kita bahwa mengasihi Tuhan itu adalah hal yang utama. Kasih kita kepada Tuhan harus melebihi kasih kita kepada siapapun. Ya. Dan kalau kita mengaku percaya kepada Tuhan Yesus, maka tugas kita memberitakan kabar baik itu adalah wajib. Kita tidak bisa tawar-menawar dengan Tuhan. Ya. Ingat, Tuhan menebus kita itu dengan darah yang mahal. Ya. Dengan jalan mati di kayu salib supaya kita itu bebas, supaya kita itu memperoleh, bisa berdamai dengan Tuhan, bisa datang kepada Tuhan, bisa layak kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, menjadi milik Tuhan, menjadi kepunyaan Kristus. Tuhan Yesus menebus kita itu dengan darah yang mahal. Jadi jangan sampai kita sia-siakan di sini. Ya. Jadi Tuhan ingin agar kita itu betul-betul menghasilkan buah dari itu, dari iman itu. Ya. Jangan sampai orang bertanya kepada kita, kamu percaya siapa? Kamu Tuhanmu siapa? Terus kita jawab Tuhan Yesus. Ya. Kamu menjadi orang Kristen sudah berapa lama? Oh ya, dari kecil saya sudah menjadi orang Kristen. Tetapi kita tidak melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Kita tidak sungguh-sungguh menempatkan Tuhan menjadi utama dalam hidup kita. Ya. Lihat, perhatikan pohon ara itu. Ketika Tuhan mendekati pohon ara itu, kemudian melihat pohon itu tidak ada buahnya. Ya. Tapi daun-daunnya banyak, rimbun. Ya. Sama dengan kita, kawan-kawan. Ketika kita sudah menjadi orang percaya, kemudian kita sibuk dengan pekerjaan kita, ya, kita sibuk mencari uang seperti itu. Ya pokoknya kita terlalu sibuk dengan urusan kita.
sehingga kesempatan kita mau belajar Alkitab itu tidak ada. Artinya kita tidak belajar Alkitab lagi, ya berarti kita mengabaikan Tuhan. Loh, ada orang berkata tahu nggak bisa seperti itu. Lah, kalau nggak bisa seperti itu, ya Tuhan sudah katakan bahwa mengasihi Tuhan itu adalah sebulat-bulat hati. Ya minimal satu hari itu kita meluangkan waktu untuk belajar Alkitab. Kita membaca apa yang Tuhan mau. Ya, kenapa? Kawan-kawan semua, jangan sampai kita seperti orang kaya yang berkata kepada Abraham, Bapak Abraham, tolonglah suruh Lazarus kepada saudara saya yang lain, ya, supaya mereka tidak mengikuti jalan seperti yang saya alami sekarang ini. Tapi apa kata Abraham kepadanya? Kepada mereka ada kitab Musa, pada mereka ada hukum Taurat, baiklah mereka mempelajari kitab itu. Nah, hari ini kepada kita kawan-kawan semua, Alkitab itu sudah ada. Tuhan ingin kita itu terus menyelidiki apa keinginan Tuhan dalam kehidupan kita. Dengan demikian, teladan Kristus, tindakan-tindakan kita itu akan mencerminkan Kristus dalam setiap tindakan kita. Tetapi jikalau kita kurang belajar, jangan heran dan jangan kaget kawan-kawan. Ya, jikalau kemudian kita menemukan ada saudara seiman kita itu tidak bisa mengendalikan dirinya, bahkan lebih dulu agresif seperti itu, tanpa mengetahui masalahnya apa dulu. Tuhan tidak ingin seperti itu. Tuhan mau kita itu semua yang sudah menjadi milik Kristus betul-betul memprioritaskan Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga Tuhan itu bangga pada kita pada waktu kedatangan yang kedua kali. Nah, itu yang pertama. Yang kedua kawan-kawan, Tuhan Yesus mengingatkan kepada kita bahwa pada hari penghakiman pintu tobat tidak terbuka lagi. Tuhan Yesus mengingatkan kita bahwa pada hari penghakiman pintu tobat tidak terbuka lagi. Ya. Dari poin pertama kita sudah jelas ya, bahwa selama kita hidup, saat itulah kita menentukan. Setelah kita mati, kita tidak bisa menentukan lagi, kita tidak bisa memilih lagi. Kita tinggal menunggu hari penghakiman. Nah, lihat apa yang terjadi kawan-kawan. Nah, ketika Tuhan Yesus itu pada hari penghakiman datang dan menghakimi dunia, terus Tuhan Yesus katakan kepada kita, "Enyahlah daripada aku tidak mengenal kamu." Kita katakan, "Tuhan, kok bisa begitu?" Kita komplain seperti itu. "Tuhan, aku kan percaya kepada Tuhan. Aku kan sudah dibaptis Tuhan." Ya. Terus Tuhan katakan, "Buah apa yang kamu bisa utarakan kepada saya? Kamu tahu enggak kalau saya menebus kamu dengan darah yang mahal?" "Iya Tuhan tahu." Ya. "Terus kamu pernah memberitakan Injil enggak? Kabar baik itu kepada orang lain?" "Enggak pernah Tuhan." "Kenapa enggak pernah?" Ya, misalnya Tuhan Yesus sedang bercakap-cakap dengan kita ya. Ini saya bahasakan dalam bahasa manusia, jangan sampai ada yang salah paham lagi. Ya, misalnya Tuhan Yesus sedang bercakap-cakap kepada kita, berdialog ketika misalnya kita mengajukan komplain, "Tuhan, aku kan percaya kepada Tuhan, aku sudah dibaptis. Ya, aku kan rajin beribadah Tuhan." Terus Tuhan Yesus katakan, "Buah apa yang kamu bisa tunjukkan kepada aku? Pernahkah kamu memberitakan Injil? Kamu kan tahu saya menebus kamu dengan darah yang mahal, dengan jalan mati di kayu salib, supaya kamu itu layak di hadapanku, layak beribadah, layak berdoa kepada aku. Tapi kamu pernah memberitakan kabar baik itu enggak?" "Enggak pernah Tuhan." "Kenapa kamu enggak pernah?" "Malu Tuhan." "Ya kalau kamu malu, ya saya juga malu mengakui kamu." "Ya, saya takut dibenci Tuhan." "Loh, Matius kan sudah menuliskan, saya kan sudah katakan dalam Matius pasal 10 ayat 22, di situ Tuhan katakan, "Dan kamu akan dibenci oleh semua orang karena namaku." Lah kan saya sudah mengingatkan kamu.
bahwa setiap orang percaya, setiap orang yang menjadi milikku akan dibenci oleh orang, tidak disukai. Saya kan sudah ingatkan, ya kalau kamu tidak mau dibenci, ya kamu tidak layak di hadapanku. Kalau kamu malu memberitakan kabar baik, kabar keselamatan, dan keselamatan itu hanya berhenti di kamu, kamu tidak layak di hadapanku. Terus kita jawab, Tuhan, ampuni aku Tuhan, aku mau bertobat. Ya Tuhan bilang tidak ada lagi kesempatan kedua. Hari ini adalah penghakiman, dan kamu akan dilemparkan ke dalam, kita semua itu akan dilemparkan ke dalam dapur api neraka. Dan di sana itu akan meratapi, kita itu akan meratap, ya kita akan meratapi kehidupan kita, ya selama kita hidup di dunia, dan itu tidak ada gunanya. Kemudian di sana itu kita itu akan marah, terjadi keretakan gigi, ya nanti pada hari penghakiman banyak orang yang tidak terima Tuhan menolak mereka, ya termasuk kita sebagian orang Kristen. Ya kita nggak tahu sekarang ini, ya setiap orang yang mengaku percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, ya, saya mengakui orang itu adalah sebagai saudara seiman saya. Tapi kan iman kita masing-masing kan tidak ada yang tahu, kita yang lebih tahu. Nah sekarang kalau pada hari penghakiman kemudian kawan-kawan menemukan saya dilemparkan ke dalam api neraka, pasti kaget. Ini kan orang yang percaya pada Tuhan. Ya, tapi kalau Tuhan mendapati saya tidak setia, Tuhan kan sudah katakan, hendaklah engkau setia sampai mati. Ya, Tuhan sudah katakan bahwa engkau akan dibenci oleh semua orang, tapi siapa yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Tapi kalau tidak, misalnya saya tidak siap dengan itu, ya saya harus siap masuk mendapatkan hukuman Tuhan. Saya harus siap masuk neraka. Saya tidak bisa komplain seperti itu. Meskipun saya marah saat itu kepada Tuhan Yesus, ya, tapi tidak ada lagi gunanya. Kita akan masuk ke dalam api neraka, dan itu adalah hukuman atau siksaan selama-lamanya. Kawan-kawan, dua pelajaran ini sangat penting dalam kehidupan kita orang Kristen, ya, supaya kita bisa mengontrol diri, kita bisa mengendalikan diri kita, ya, kita bisa menunjukkan iman yang baik. Ya. Saya mau ingatkan kita di sini bahwa jangan sampai, ya, kita yang sudah menjadi Kristen bertahun-tahun, kemudian ada yang tadinya orang belum menjadi milik Kristus, kemudian lalu percaya, memberi diri dibaptis, dan melakukan ya seperti yang Tuhan mau, mencerminkan mengaplikasikan teladan Kristus dalam kehidupannya, selalu menunjukkan sikap yang baik, keramah tamahan terhadap orang lain, ya, rajin membaca Alkitab, tapi dia yang masuk surga, sedangkan kita yang sudah bertahun-tahun, malah kita itu dicampakkan oleh Tuhan ke dalam api neraka. Ya, kita maunya kan kita sama-sama, kawan-kawan, kita kan maunya sama-sama menikmati kerajaan surga. Tetapi apa jadinya kalau ketika pada hari penghakiman Tuhan bilang, saya tidak mau persilakan kamu masuk ke dalam kerajaan surga, saya persilakan kamu masuk neraka. Alangkah sedihnya hati kita, ya kan? Sekarang belum kita rasakan, kawan-kawan, tapi saya mau katakan, jangan abaikan, jangan kita mengabaikan, jangan kita katakan bahwa kedatangan Tuhan itu masih lama. Jangan, kalau kita sempat berpikir seperti itu, maka nasib kita itu seperti pohon ara itu. Kita tidak akan menghasilkan buah apa-apa, dan Tuhan tidak akan bangga kepada kita. Ya, tidak cukup kita percaya saja. Tuhan ingin melihat buah. Tuhan akan tersenyum kepada kita pada hari penghakiman ketika Tuhan melihat bahwa selama kita hidup, kita terus menyelidiki kehendak Tuhan. Ya, kita melakukannya dengan setia, kita setia kepadanya, kita siap dengan segala risikonya, kita dibenci orang, kita siap, ya, karena nama Tuhan. Tapi ketika kita bertahan sampai pada kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus yang kedua kali, Tuhan akan bangga, dan Tuhan akan mempersilahkan kita masuk ke dalam kerajaan surga-Nya.
kita akan menikmati keindahan surga yang begitu indah. Ya, kita di sana akan bahagia. Tetapi jikalau kita memilih hanya percaya saja, kemudian tidak menghasilkan buah apa-apa, ya, api neraka juga sedang menanti kita. Tapi jikalau kita memilih untuk setia kepada Tuhan, apapun resikonya, dibenci orang tidak apa-apa. Lebih baik dibenci orang daripada ditolak Tuhan. Demikian kawan-kawan pelajaran kita kali ini. Ya, semoga pelajaran ini membantu kawan-kawan menumbuhkan iman kita bersama. Ya, kita sama-sama bertumbuh di dalam Tuhan, kita sama-sama setia di dalam Tuhan. Ya, jangan sampai kita sudah bertahun-tahun menjadi orang Kristen, kemudian ada yang baru bertobat misalnya menjadi orang Kristen, kemudian malahan itu saudara kita itu nanti yang terakhir mendahului kita itu masuk surga, sedangkan kita tidak. Ya, mari kita tunjukkan kesetiaan kita kepada Tuhan, tempatkan Tuhan dalam kehidupan kita sebagai yang nomor satu. Dalam kesibukan apapun, jangan sampai kita tidak meluangkan waktu untuk membaca Alkitab, karena semua yang diinginkan oleh Tuhan, ya, semua itu sudah ada di dalam Alkitab. Ya, kita harus temukan itu, apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, sehingga kita mampu mengendalikan diri kita. Karakter Kristus, ya, bisa kita tunjukkan di mana kita berada. Terima kasih kawan-kawan sudah menonton video saya. Nantikan pelajaran-pelajaran berikutnya. Ya, sekali lagi saya di sini berperan sebagai orang Kristen, sebagai saudara seiman. Saya tidak berperan sebagai guru ya, yang berusaha untuk menggurui saudara saya atau teman-teman yang lain. Saya di sini hanya berbagi, ya, pengetahuan akan firman Tuhan. Apa yang saya dapatkan dari Alkitab, saya bagi kepada teman-teman kita, saudara kita yang lain, supaya kita itu sama-sama, ya, pada hari penghakiman itu kita itu dipuji oleh Tuhan. Tuhan itu bangga dengan kita. Terus kita langsung dipersilakan oleh Tuhan masuk dalam kerajaannya. Ya. Mari kita bergandeng tangan kawan-kawan. Mari kita satukan hati kita. Jangan sampai kita tercerai-berai. Ya, karena Tuhan tidak menghendaki kita tercerai-berai. Tuhan ingin kita itu sebagai saudara seiman, saling merangkul, saling mengasihi, dan kita tunjukkan hormat kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.